Jika orang berbuat dosa 1 jam, maka diberikan dosa yang seimbang dengan perbuatan dosanya. Tapi kalau manusia itu berbuat baik, itu diberi balakan 10 kali lipat kebaikannya. Kalau kita bersedekah 1 juta, akan diberikan balasan di dunia dengan pahala diberikan oleh Allah dengan 10 kali lipat, berarti 10 juta. Andai kita melakukan kejahatan 1, hanya berbanding 1 saja. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, selaku khatib saya berkewajiban wasiat takwa kepada pribadi dan seluruh jamaah yang hadir agar dari sisa-sisa usia yang Allah berikan, mari kita gunakan untuk meraih mutu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut syariat ajaran agama kita, hanya orang yang bertakwa itulah yang akan diberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama untuk masuk surga. Uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu adilnya Allah, tidak surga itu dijanjikan kepada mereka pejabat atau rakyat, kepada orang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tapi surga Allah siapkan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu bisa orang miskin, bisa rakyat jelata, bisa orang kaya, dan siapapun bisa meraih mutu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam proses Allah menciptakan dan menilai makhluk, maka makhluk dari segi ibadahnya kepada Allah itu akan dinilai menjadi 3 kelompok makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, makhluk yang selalu taat dan tidak pernah durhaka kepada Allah, yaitu malaikat. Yang kedua, makhluk yang selalu durhaka dan tidak pernah taat kepada Allah, yaitu iblis atau setan. Dan yang ketiga adalah makhluk yang kadang berbuat baik, juga kadang yang berbuat jahat, yaitu kita insan manusia. Karenanya itu Allah memberikan syariat kepada kita demi kebaikan kita. Allah memberikan syariat taubat kepada mereka yang memiliki dosa, diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah, tidak menggunakan apapun kecuali menghadap kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengampuni sebesar dosa sebesar apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ketika manusia itu sudah berbuat dosa sebesar apapun,
tolong jangan dihantui oleh dosanya dan berupaya menyadari dosa itu begitu besar dan akan mendapat hukuman dari Allah di dalam siksa neraka, tetapi mereka harus meyakini bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah memberikan lebih besar ampunannya ketika kita mau tobat dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ada di dalam surat 25 yaitu surat Al-Furqan, dari mulai ayat 68, 69 sampai 70. Mereka di ayat 68 pernah berbuat musyrik, mereka pernah membunuh orang yang bukan hak untuk dibunuh. Yang ketiga, mereka pernah berbuat zina. Mereka harusnya mendapat hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang menghinakan. Tetapi di ayat yang ke-70-nya begitu baiknya Allah, illa man taba wa amana wa amala amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang mau taubat wa amana, dan tobatnya karena iman karena Allah, wa amila amalan sholiha, dilengkapi dengan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang Allah tukar seluruh kesalahannya dengan kebaikan. Badala yubaddilu, Allah tukar seluruh kejahatannya, seluruh dosa-dosanya dengan kebaikan. Walaupun pernah berbuat dosa besar seperti berzina, membunuh atau musyrik, yang penting napasnya masih ada di dirinya, belum keadaan sakratul maut, vonis belum dilaksanakan oleh malaikat. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Artinya manusia jangan sekali-kali dihantui oleh dosanya sehingga ketika sholat menyadari saya pernah berbuat dosa, kebayang dengan dosa-dosanya, pada akhirnya dia tertipu terus oleh setan sehingga tidak bisa taubat kepada Allah dan tidak bisa memulai dengan ibadah amal yang soleh. Bahkan di ayat 71-nya surat Al-Furqan, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, dan barang siapa yang bertobat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Artinya ketika tobat tidak cukup dengan tobat, tapi lengkapi dengan amal soleh. Jangan sampai dia itu tobat kemudian mengerjakan perbuatan yang pernah ditobatinya. Kal mustahjih bi rabbih, itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan kita sendiri. Oleh karenanya ketika kita memiliki, khususnya sekarang di bulan Sya'ban ini, mari kita tobat kepada Allah. Rajab kemarin kita menanam dan sekarang kita menyiram. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita termasuk dan tergolong orang yang menerima panenan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bulan suci Ramadan, tinggal 13 hari ke depan, di mana bulannya bulan suci Ramadan. Maka kita sucikan hati kita. Kita bersihkan sekarang di bulan Sya'ban ini hati kita dengan banyak taubat kepada Allah, banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi, agar kita diberi keberkahan oleh Allah dan diberikan kebaikan yang terutama, dicucuri rahmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita tidak mampu berbuat taat dengan diri kita pribadi, dan kita juga tidak akan mampu meninggalkan maksiat dengan pribadi keinginan kita. Tapi itu terjadi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kesanggupan untuk berbuat taat dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan sekarang menjelang Ramadan, kita berdoa kepada Allah dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna lisyam wal qiyam wa hifdzil lisan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan, dan tolong kami selama bulan Ramadan ini agar bisa melaksanakan ibadah, yaitu dengan saum, dengan qiyamul lail, dan dengan menjaga lidah untuk tetap bertadarus, dan kemudian tidak membicarakan hal-hal yang mengganggu kebaikan saum Ramadan kita. Oleh karenanya mari bersama di bulan ini kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita memperbanyak taubat kepada Allah, karena begitu banyak kesalahan kita, sebesar apapun Allah lebih besar memberikan ampunan dan kebaikan.
Di dalam satu kitab hadis dijelaskan bagaimana ketika kita datang kepada Allah itu sejengkal, Allah datang kepada kita itu satu depak, dan ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Artinya rahmat Allah jauh lebih utama kebanding siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana di Quran Allah jelaskan, jika orang berbuat dosa 1 jam maka diberikan dosa yang seimbang dengan perbuatan dosanya. Tapi kalau manusia itu berbuat baik, itu diberi balakan 10 kali lipat kebaikannya. Kalau kita bersedekah 1 juta, akan diberikan balasan di dunia dengan pahala diberikan oleh Allah dengan 10 kali lipat, berarti 10 juta. Andai kita melakukan kejahatan 1 hanya berbanding 1 saja. Oleh karenanya itu kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki diri, memperbanyak amal agar jangan kita dihukum dengan dosa-dosa kita. Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu mendapat siksaan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan di masa lampau yang belum ditobati secara sadar atau tidak. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, saudara kami yang hadir di masjid ini, ada firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Dan musibah apapun yang menimpa diri kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah telah menyampaikan di dalam surat Hud ayat 30, seperti apapun musibah yang kita terima, bencana yang kita terima, kejelekan yang kita terima, menurut Allah itulah hasil perbuatan dirimu sendiri di masa lampau yang mungkin kita tidak mentaubatinya. Karena itulah kita bertobat di bulan ini menjelang Ramadan, kita sucikan diri kita, kita saling memaafkan dengan saudara, dengan keluarga, apalagi dengan istri dan anak-anak kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah menyampaikan di ayat yang lainnya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bijulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan satu negeri pun bijulmin, dengan jolim, dengan aniaya, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya itu orang-orang yang berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah, dan kejahatan kita pun akan mendatangkan keburukan bagi kita dari Allah juga, kejahatannya itu hukumannya. Tentunya ini yang perlu kita perhatikan, jangan terlampau kita itu bayang-bayangi oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini perlu saya sampaikan karena banyak beberapa orang jamaah ketika taklim bertanya betapa dosa musyrik saya, betapa dosa membunuh saya, betapa dosa jinah saya begitu banyak. Ketika saya sholat tidak mampu saya untuk khusyuk, karena ketika sholat dia terbayang dengan dosa-dosanya. Ini yang perlu kita ingat, bahwa Allah, jangan sampai kata Allah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar dosa, sebesar apapun akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Yang penting kita bertobat dan merasa yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita banyak dosa, mari bersama-sama kita merasakan dosa, bukan dipikirkan begitu banyak dosa-dosa saya Pak Ustadz atau Bapak atau guru atau siapapun, tetapi bukan hanya pengakuan, tapi kita berupaya untuk bagaimana menghilangkan dosa itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan tambahan taufik dan hidayah sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita bisa beribadah, kita bisa panen apa yang disebut dengan amal ibadah kepada Allah, karena dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Bagaimana pahala perbuatan sunat dijadikan pahala wajib, dan yang wajib pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sambut Ramadan, karena dengan menyambut bahagia Ramadan, man pariha biduhuli Ramadan haruma jasaduhu minan niron. Siapa orang yang bangga dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Maka kita bangga dan bahagia dengan datangnya besok bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, selalu kita berbakti dan mengadakan kebaikan-kebaikan terhadap Allah dan terhadap makhluknya Allah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keluarga yang baik kepada kita, memberikan tambahan usia yang barokah kepada kita, menyembuhkan penyakit kita ketika kurang sehat, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan-kebaikan, tambahan kekuatan untuk ibadah, dan mudah-mudahan Allah menolong kita mampu meninggalkan perbuatan durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman kasiro. Faya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jamaat. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wardallahumma ala warbaatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.